Adegan lambat ya, biar bisa diikuti oleh pemirsa. 1, 2, 3, tarik, 4, 5, seperti itu. Ya, Oke, apa? Kita akan melanjutkan materi tendangan ya. Kali ini kita akan mengantisipasi tendangan lurus, A atau tendangan A. Ada yang bilang tendangan lurus. Nah, itu sasarannya kan kemaluan, ulu hati atau dagu. Nah, bisa juga kalau pas musuh lagi miring seperti ini. Nah, sasarannya ini ketiak nih, sini. Nah, ini kita akan bahas cara mengantisipasinya. Itu yang pertama, pasang. Jadi pertama itu kita kalau ditendang kita bisa menghindar. Yang menendang Mas Riki ya, yang ditendang Mas Riki, kita bisa menghindar dengan bergeser dari sini. Ini bergeser ke sana juga bisa. Oke, seperti itu, bergeser. Lagi. Ya. Tapi kalau dalam real fight ini akan sulit. Kenapa? Kadang kita nggak sempat menggeser karena kaki sangat cepat. Apalagi kalau yang nendang langsung kaki depan ini. Dari sini langsung nendang. Bah, itu akan sangat-sangat sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita punya refleks yang besar, misalkan Mas Egi ini punya refleks yang besar, refleks yang cepat, itu bisa. Dengan refleks yang cepat bisa. Oke. Maka untuk itu saya sarankan tidak untuk menghindar tapi menangkis. Nah, bisa nangkis dengan cara seperti ini. Oke, pelan dulu. Ya. Nah, seperti itu. Lagi. Ya. Atau kita coba pakai tendangan yang kaki depan ini, ya. Ya. Seperti itu. Jadi tangkisannya seperti ini, menyilang. Oke. Nah, lanjutannya setelah menangkis itu sebenarnya bersamaan ya dengan memukul. Kalau bisa nangkis dengan pukul. Kita praktekkan tangkisan dan pukulan bersamaan. Ya. Nah, seperti itu. Kita kan bareng Mas. Ulangi lagi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Setelah memukul, kita bisa melanjutkan dengan menghantam leher. Ya. Nah, seperti itu. Tarik. Nah, seperti ini. Ulangi lagi. Adegan lambat ya, biar bisa diikuti oleh pemirsa. 1, 2, 3, tarik, 4, 5. Seperti itu. Nah, untuk nangkis mukul ini memang harus dilatih ya, refleks seperti ini. Ini harus bareng. Oke, kita ulangi lagi yang agak cepat. Hoi. 1, 2, 3. Ini aplikasinya ya. Kalau pemirsa punya metode yang lebih baik dari ini, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan upayakan kita buat video sesuai dengan saran dari pemirsa sekalian. Karena kita juga masih dalam tahap belajar. Kita memang misi kita adalah sharing teknik kepada semua orang tanpa ada batasan, siapapun kita berbagi masalah teknik bela diri. Oke, berikut kita akan lanjut untuk tendangan C. Sambung ya? Ya, sambung. Untuk kita akan tendangan C. Tendangan C yang untuk antisipasinya yaitu kalau yang tadi kan kita pakai ini ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama 1 untuk low kick. Sini untuk sini ya, sasaran sini. Oke, ulangi lagi. 1. Nah, 2. Diangkat dikit. 2. Nah, 3. Nah, 4. Blok. Nah, 4 lagi. Ulangi lagi. 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sasaran yang sini itu kita bisa juga tangkap. Nah, nangkapnya bisa dengan bergeser seperti ini dan seperti ini.
Nah, seperti itu. Jadi untuk mengamankan supaya tidak terkena wajah, tangan ini ya. Yang tangan ini untuk menangkap. Kaki bergeser untuk meredam laju atau kerasnya tendangan yang datang. Ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kerjasama dua tangan dan kaki. Ulang lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan mau dilanjutkan untuk dijatuhkan orangnya, kita kunci juga bisa. Seperti yang tadi. Coba kita lanjutkan. Tendang, putar. Ini putar, ya, putar seperti itu. Ya. Ya, tendang. Kan seperti ini. Kita udah dapat ini, putar. Kalau udah jatuh gini, kita bisa kita tendang di sini biar dia. Nah, kita jatuh ini ke sini. Nah, kita duduk di sini. Oke. Ya, ulangi lagi. Kita langsung aplikasi ya. 1. Tendang kalau perlu. Nah, tendang, baru naik. Duduk. Nah, seperti itu. Ini biarin aja udah. Kalau udah kedudukan ini biarin. Nah, kita bisa ngambil tangannya untuk diborgol. Tangan bisa untuk borgol. Ini bisa digunakan untuk misalkan menangkap pencuri atau yang lainnya. Oke, berdiri. Bisa juga dari posisi seperti ini. Ini untuk teknik kuncian nih ya, agak melenceng, nggak apa-apa. Jadi misalkan Mas Eki aja, Mas Eki. Dari sini, misalkan nah, dari sini nih, misalkan dia mukul saya nih, mukul hook. 1, 2, kita tarik seperti ini. Nah, posisi kan kemarin kita kunci sini, tapi kita nggak kunci, kita langsung ambil sini. Dari sini langsung kita kunci. Nah, ini udah borgol. Sampai petugas datang untuk mengamankan pencuri. Ini seperti ini untuk nangkap pencuri ya. Oke, kita lanjut. Agak melenceng dikit nggak apa-apa. Ke tendangan T. Nah, tendangan T atau side kick, kalau orang bahasa Inggrisnya bilang side kick, tendangan samping. Coba. Nah, bisa seperti ini. Oke, ulangi lagi. Ya. Nah, dari sini sama, dikunci kayak tadi bisa. Tapi kita tidak ulangi lagi karena sudah ada di video tadi. Oke. Bisa juga dari sini, ini mundur. Oke, pasang. Nah, mundur. Mungkin agak dari sini, Mas. Oke, ulangi lagi. Nah, kaki sini mundur. Oke, ulangi lagi. Kita ulangi lagi biar lebih jelas lagi. Ya. Nah, seperti itu. Sama ya. Dari sini kita tinggal diputar atau kita tekan pakai bahu, ini udah jatuh nih. Pakai bahu udah jatuh. Dilanjutkan dengan kuncian yang tadi. Oke. Saya rasa untuk tendangan udah cukup ya. Untuk antisipasi yang dengan tangkapan. Tapi kita lanjutin lah yang tendangan ini, yang tendangan kita antisipasi dengan tendangan. Jadi level berikutnya adalah mengantisipasi tendangan dengan tendangan. Oke, kita coba. Jadi kalau misalkan Mas Riki nendang C, Mas Egi nendang A atau tengah lurus ke sini. Pelan dulu. 1. Oke, lagi. Seperti itu. Ini kalau sasarannya ke kemaluan, itu akan sangat fatal. Kalau sasarannya ke perut atau ke kaki, untuk menjatuhkan. Jadi kalau di pertandingan IPSI silat mungkin bisa sasaran perut atau sasaran kaki. Tapi kalau udah tarungnya tarung bebas, nggak ada aturan, kita di jalan dicegat orang yang jahat, ditendang pakai tendangan C, ya langsung kemaluan saja supaya cepat selesai. Tapi ingat, konsekuensi hukum ada. Jadi kalau sampai orang itu meninggal atau cacat dan sebagainya, kita bisa dituntut. Untuk itu berbijaklah memilih teknik. Pelajari teknik sebanyak mungkin supaya kita punya banyak alternatif dalam menyelesaikan pertarungan jika kita harus bertarung. Tapi kalau bisa ya berdamai, karena damai itu lebih baik daripada bertarung. Oke, kita coba lagi. Ya, nah seperti itu. Nah sekarang untuk tendangan
ini tendangan C. Tendangan C. Antisipasinya kalau tendangan C sama, misalnya tendangan C kan di sini. Kita bisa juga antisipasi kalau memang agak akrobatik ya. Misalnya Mas tendangan C, saya juga tendang C sama. Tapi masuk ke kepala sasarannya. Oh, yang kayak Jadi hati-hati, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Nah. Saya lihat ya. Ini kalau yang suka sabung atau sarung silakan dipakai. Jadi kalau lawan seperti ini, nah itu kalau kencang pas itu memang langsung ke kepala dan langsung dagu itu bisa untuk meng-KO. Lagi, ya, nah bisa dibayangkan ya ini Mas Eki ngerem. Kalau nggak direm, put coba yang tanpa ini, tanpa ini ya. Sasarannya mana? Pet. Nah, oke makasih. Jadi ini kepalanya Mas Ricky, sini. Ya, bisa kebayang ya. Ya. Nah, coba saya yang tua bisa nggak ini? Jadi kalau sama, jadi kalau dia nendang sini pakai tendangan C ke sini, saya juga bisa dari sini nih masuk. Dari sini kalau memang itu kita merendah, dari sini merendah. Masih bisa ya, dikit-dikit lah. masih bisa. Kurang lincah guys, sudah tua nggak apa-apa. Dari sini, nih. Jadi kepala, tahan, gini. Dan yang berikutnya, misalkan nendang, ya kita tangis dengan nendang juga. Misalkan sampai apa, nendangnya seperti ini. Nah, nendang. Nah, jadi saya nendangnya begini, nendang. Lagi. Jadi ini kebayang kalau misalkan dari sini, saya nendangnya seperti ini. Kebanting. Sini. Bisa juga cedera di sini. Jadi kalau sama pas samain C. Jadi kalau C itu hantam yang ini kan begini nih. Makanya kalau tarung posisi begini sangat berbahaya. Kenapa orang selalu begini? Kalau posisinya seperti ini sampai nendang saya C. Nih. Makanya kalau kita ini kan disuruh ganti langkah sama pelatih dulu ya. Pas lagi pasang gini, pasang. Jangan ada depan. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk pengamanan. Makanya kalau di pertandingan karena begini, sampai mau nendang, aku ganti langkah. Jos. Ya kan? Nah, dari sini nih, sama nendang. Dari kayak ini. Itu untuk merubuhin kaki. Bisa ya? Nah. Save jos. Agak tua guys, udah mau 40-an, jadi ya maklum nggak selincah dulu. Dulu juga nggak lincah sih. Dulu juga nggak lincah, sekarang nggak lincah lagi ya, tapi nggak lincah. Tapi semoga tips yang kita berikan bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang masukan yang sifatnya membangun. Karena misi dari channel ini adalah kita sharing teknik kepada siapapun, dengan harapan ilmu ini digunakan untuk kebaikan. Oke? Salam damai dari Aceh.